Widya, saya dari Swiss German University, jurusan Accounting 2009. Saya bangga jadi orang Indonesia. Alasannya dilihat dari wilayah Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan keragaman kontur wilayahnya masing-masing. Kita tuh punya wisata alam yang luar biasa, mulai dari pantai, pegunungan, ada lembah. Coba contohnya dari yang paling sering aja kita dengar, Pulau Bali. Itu betapa indah dan luar biasanya. Ada Pulau Lombok, belum lagi Taman Laut Bunaken, belum lagi Gunung Bromo, Gunung Simeru, dan masih banyak tempat wisata lainnya yang belum dieksplorasi, yang bahkan ada yang belum terjamah sama manusia sama sekali. Jadi saya sebagai orang Indonesia bangga menjadi orang Indonesia. Makasih. Halo, saya Natasha dari Swiss German University, anak accounting tahun 2009. Apa yang saya banggakan dari Indonesia adalah budayanya. Terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi mempunyai budaya masing-masing, terutama di bagian pakaian adatnya. Mulai dari batik, congket, dan tenun. Apalagi pakaian-pakaian adat dari budaya-budaya timur itu saya suka, terutama dari Sulawesi dan juga dari budaya barat yaitu Sumatera Selatan. Kenapa menurut saya itu sangat membanggakan? Karena tidak ada negara lain yang mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda di tiap provinsinya. Indonesia mempunyai pakaian adat yang sangat berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Tidak itu saja, mulai dari khas warna tiap daerah, bentuk batik dari tiap daerah pun berbeda-beda. Jadi menurut saya itu yang sangat membanggakan dari Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, nama saya Arif Pratama Said. Saya adalah mahasiswa dari Swiss German University, Accounting 2009. Saya akan membahas tentang apa yang saya banggakan dari Indonesia. Pertama yang saya banggakan dari Indonesia adalah keanekaragaman penduduknya. Memang sih masih ada intoleransi baik dalam beragama ataupun ras segala macam. Tapi saya percaya bahwa Indonesia sendiri butuh proses untuk mencapai titik toleran tersebut. Karena kita berada, negara kita itu sangat besar, terdiri dari banyak-banyak pulau yang berbeda, sehingga pasti dengan kebudayaan yang berbeda juga pasti butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tapi selain itu, yang saya banggakan dari Indonesia sendiri ya, budaya Indonesia itu adalah kebersamaannya dan bersatunya bangsa ini. Contohnya kalau misalnya lagi ada pertandingan gitu, timnas lagi main bola atau enggak lagi ada, contohnya sekarang Sudirman Cup, entah mau dari Sumatera, mau dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, semuanya pasti dukung timnas, dan itu udah hal yang pasti gitu. Selain itu juga dengan banyaknya budaya barat yang masuk, kita sendiri itu masih punya banyak bentuk-bentuk budaya yang bagus dan diakui oleh internasional secara baik gitu. Contohnya mungkin kalau kita bicara tentang fashion atau bahan-bahan itu seperti ada batik gitu. Dan juga banyak banget tarian-tarian yang bahkan sampai diundang untuk nari di luar gitu. Kayak saya sendiri pernah dapat kesempatan, alhamdulillah, ikut bersama tim dari SIOF untuk mewakili Indonesia, bantu teman nari saman, ngarojeng, tari piring, dan di sana apresiasi terhadap budaya Indonesia itu luar biasa sekali. Ya, segitu saja. Terima kasih. Halo, gue Nidia Arelia. Tahun ini lulus dari Accounting Swiss German University. Hari ini gue mau ngomongin sedikit tentang apa yang gue banggain dari Indonesia. Sebenarnya yang gue banggain dari Indonesia itu karena gue lahir dan besar di sini, ya otomatis gue terkontaminasi lah dengan budaya-budayanya. Indonesia itu karena luas banget dan beragam banget dengan 5 kepulauan besar dan sekian ribu kepulauan kecil, jadi mereka asimilasi budayanya banyak banget, apalagi setelah beberapa kali dijajah ya. Gue bangga sama bahasanya karena bahasa Indonesia itu beragam banget, bahasa daerahnya itu ada bermacam-macam, tapi walaupun bahasa daerah bermacam-macam, orang-orang sudah bisa mulai masuk
dan latihan buat pakai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia juga masih perlu diperbaikin, karena ternyata walaupun gue sendiri orang Indonesia, tapi kalau udah ulangan bahasa Indonesia nilainya masih perlu memprihatinkan. Terus apalagi yang gue banggain dari Indonesia ya? Yang gue banggain lainnya dari Indonesia itu makanannya. Waktu kemarin internship di Jerman, SGU wajib internship di Jerman, gue kangen banget sama yang namanya bumbu kacang. Entah itu bumbu kacang gado-gado, entah itu bumbu kacang rujak dan sebagainya, itu nggak ada di luar, dan di Indonesia berasa banget rasanya. Bahkan tahu dan tempe pun gue kangen banget. Apalagi ya yang bisa cerita tentang Indonesia? Kayaknya itu aja sih. Yaudah, makasih ya, bye. Halo, selamat siang. Selamat siang, gue Dias. Gue Richard. Terus apa? Enggak. Ya lo namanya dulu. Apa nih? Halo, siang. Dengan Siang, siapa nih? gue Dias. Gue Richard. Katanya mau cerita tentang Indonesia. Ada yang gue banggain dari Indonesia. Yang gue banggain itu yang paling utama sih makanannya. Makanannya, makan Padang, Sunda, makanan Manado, enak-enak semua. Kalau gua olahraganya ada Taufik Hidayat, ada Hendrawan, ada Lim Swiki, dulu terkenal di dunia dia. Nah, kalau itu kan gue dari bulu tangkis. Selain mereka-mereka, olahraga apa lagi sih yang lo suka? Sepak bola enggak ya. Sepak bola baru kalah. Yang gue suka sih catur Indonesia juga bagus. Oh, gue baru dengar tuh. Kenapa tuh baru Gue juga baru dengar tuh. Kemarin ini si Iren itu menang lawan Rusia siapa sih, lupa namanya. Pokoknya dia lumayan terkenal, masuk 100 besar pemain catur dunia. Kalau lo sendiri, kalau Dias kan tadi bilang dia suka soal makanannya. Lo suka nggak soal makanan Indonesia? Makanan suka dong. Itu namanya rendang ya. Sampai gede begini masa nggak suka makan ya? Terus selain rendang, masa makan rendang doang sih? Empek-empek. Soto men. Soto standar banget itu, kuah doang. Oh. Soto nggak ada loh di negara lain. Kuah kuning. Ada nggak sih? Broth, iya, Wilon iya. So. Selain makanan sama olahraga bulu tangkis ya, gimana menurut lo pemerintahan Indonesia? Menurut lu, gue apa dia nih? Boleh, dua-duanya mana aja? Kalau menurut gue masih kurang ya, banyak korupsi yang masih berjalan. Kayak kasus impor daging itu bikin malu banget sih sejujurnya. Sampai diberitain ke luar negeri loh. Oh ya? Nah, kalau lo sendiri melihat situasi politik di Indonesia gimana? Yang bikin malu tuh kalau pas pilkada kayaknya. Apa sih? Pas pilkada. Politik uangnya kental banget. Gue lihat di koran 60 orang udah mati karena pilkada sejak tahun 2003. Kenapa bisa mati? Ya mana gue tahu, ya dibunuh lah. Ya lo kan udah beritanya, lo bisa cerita dikit kali. Oh iya, maksud gue ya mereka itu saking pengen untuk dapat gelar sebagai kepala daerah gitu, sampai bunuh-bunuh, sampai ada yang mati itu kayaknya makan nyawa kayaknya enggak deh. Jangan sampai lah terjadi lagi. Oke, segitu aja, makasih ya. Kalau soal yang diperbaikin dari Indonesia, apa sih yang bisa lo bantu memperbaiki Indonesia dengan cara apa sih? Yang berdua ya, personally. Kalau dia udah mengelola ini nih panti asuhan, gue salut sama dia. Kalau gue mungkin gue mau ngapain ya? Fitness. Itu what the fuck man. Badan lu kan Gue bingung deh. Nanti lah. Chat, kalau lo sendiri yang panti asuhan ini lo kerja langsung? ya nggak juga sih, itu punya gereja, cuman nyokap gue bantu-bantu, jadi gue tiap hari mau nggak mau antar jemput nyokap gue ikut ke sana.
Selama ini anak-anak panti asuhan diajarin nggak kalau soal budaya-budaya gitu? Budayanya sih sebatas nyanyi-nyanyi lagu kebangsaan aja kayaknya. Bisa kali nyanyi dikit? Kok gue nyanyi? Gak apa-apa, siapa tahu gitu mau tes tersuara. Ayo dong, nyanyi dong. Gue suruh nyanyi.